pekerjaan saya saat ini semuanya berhubungan dengan apa yang dulu saya pelajari saat kuliah. Karena psikologi itu kan ilmunya luas dan semua ilmu berhubungan dengan manusia. Jadi semua nyambung. Benar. Itu terjadi sekitar berapa puluh tahun yang lalu ya, 92. Kenapa? Apakah kecebur? Ya, karena saya anak fisika, biasa lah ya, daftar sana sini nggak masuk, kemudian ya sudah pilihan terakhir gitu kan. Mau psikologi kan belajar tentang belajar tentang manusia. Terus jadi ditambah lagi pekerjaan saya sejak SMA itu kan MC, kemudian penyiar radio juga dari SMA. Nah, jadi ya udah jadi nyambung karena kan udah kerjaan saya kan ketemu orang. Sebenarnya kalau dibilang praktek pribadi dulu pernah saya bikin sebagai konsultan sebenarnya. Sebagai konsultan ya kita pernah coba bikin, tapi yang terjadi akibatnya adalah konsultan ini akhirnya saya terbang kemana-mana dan nggak bisa diam di satu tempat gitu. Dipanggil ke sana, dipanggil ke sini, asesmen sana, asesmen sini. Terus adalah orang mau konsultasi di mana bisa nggak datang ke sini? Oke, nggak masalah. Akhirnya saya tidak bisa ada di tempat. Ya sementara pada zaman itu kan nggak kayak sekarang. Ada Zoom lah. Iya. Ya kan dulu kan mau nih Skype aja belum ada kali ya. Jadi kan sangat sulit. Iya. Akhirnya ya diputuskan akhirnya perubahan itu terjadi begitu saja. Akhirnya saya jadi kayak freelance. Mau buka praktek surat izin, ya harus ke himpunan. Iya nggak sembarangan, makanya waktu itu saya mau jadi investor buat diri saya sendiri. Saya tidak terjun langsung, tapi saya ngajak teman-teman juga harus punya izin. Sama SIP, surat izin praktek kan. Iya. Terus untuk surat izin mendirikan klinik juga kan harus. Iya. Saya bikin waktu itu bentuknya CV sih. Bentuknya CV. Jadi konsultan, memang kita fokus ke jasa konsultan. Tanggapannya sebenarnya positif. Kalau protes dari anak-anak ya, karena saya lebih sering di luar. Ya kan, saya lebih sering di luar karena saya kan mobile. Ya saya nggak duduk nunggu di rumah nunggu pasien ya. Saya baru main, gitu sih ojek ya. Kalau ada terlilit masuk baru gue samperin gitu kan. Pencapaian buat versi saya sebagai konselor dan yang biasa teman curhat itu lebih ke bagaimana orang menggunakan jasa kita, jasa saya, kemudian outputnya akhirnya kayak apa. Saya diminta lagi diulang, kemudian diminta oleh beberapa tempat untuk jadi ini di tempat kita ya gini. Nah, itu buat saya prestasi buat saya dengan umur segini ya. Pelajaran hidup mengajarkan buat saya prestasi buat manusia tampaknya ketika bisa bermanfaat untuk orang. Event sosial biasanya saya ditempatkan sebagai pintu konseling. Selalu. Gue ikutan ya, pintu konseling ya, buat konseling gitu kan. Ya. Untuk biasanya jadi cerita parenting. Kebetulan saya konselor untuk sertifikasi khusus rumah tangga dan pendidikan. Ini kita nih teman-teman yang katakanlah 8 orang ini gitu ya, mendedikasikan ilmu yang kita punya tidak dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk uang jika si kegiatan kitanya ada uangnya, baru kita berapa persen saya nggak ngerti karena kan ada orang yang ngurus itu ya. Tapi jika ada donatur, ada apa ya memang kita ngadain emang duitnya buat misalnya kayak waktu itu ke rumah singgah. Kita bikin acara lelang atau apa ya duitnya ke rumah singgah. Jadi memang gitu. Jadi nggak yang kalau soal misalnya saya dibayar nih 1 juta buat narasumber. Iyalah kalau itu mau pribadi pasti ada yang keluar gitu ya. Nggak usah disuruh. Tapi for all
untuk semuanya. Kayak saya kalau tiap kali ada acara kayak begitu di luar narasumber ya, tapi narasumber juga suka sih gratis, saya buka konseling free bahkan hari ini. Jadi saya mendedikasikan badan saya, waktu saya, menghabiskan waktu saya untuk membantu siapapun itu kalau mau konseling free aja. Akhirnya saya ke situ.